kembali lagi di channel YouTube aku di Lanata POV. Udah lihat kan ada bendera Indonesia, ini artinya apa? Beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U23 mencetak sebuah prestasi yang membanggakan, menembus babak semifinal di Piala Asia U23 atas arahan dari pelatih Korea Selatan, yakni Coach Shin Tae-yong. Berhasilannya dalam membawa Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 ini membuat Shin Tae-yong ini sempat dipuji-puji oleh masyarakat Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah ketika Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan untuk maju ke babak semifinal. Tapi di sini Coach Shin menunjukkan keprofesionalitasnya karena ya dia kan melatih Timnas Indonesia padahal melawan timnasnya sendiri gitu. Tapi ya di sini menunjukkan keprofesionalitasnya sebagai seorang pelatih. Attitude dari Coach Shin sendiri inilah yang menjadi sorotan karena setelah pertandingan berakhir Indonesia menang nih ya kan. Tapi Coach Shin sendiri ini tuh dia tidak menunjukkan reaksi selebrasi yang berlebihan gitu karena kan dia masih menunjukkan respect terhadap negaranya sendiri, yakni dengan menyalami beberapa staf, pelatih, dan juga menyemangati para pemain dari timnas Korea Selatan ini gitu. Jadi ya ini menunjukkan sebuah keprofesionalitasan dari seorang Coach Shin tanpa meninggalkan rasa nasionalisme dan juga respect dia terhadap negaranya sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Walaupun tim Indonesia tidak memenangkan juara, tapi ini menjadikan suatu prestasi yang patut untuk kita banggakan dan juga kita apresiasi atas keberhasilan dari Coach Shin ini untuk mendidik timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Muncul video-video masa lalu dari Coach Shin yang sempat heboh juga karena Coach Shin ini sempat gagal untuk membawa timnas Korea Selatan dan ini mereka dilempari telur dan juga bantal guling gitulah ya saat press conference gitu. Kita patut untuk mendukung, mengapresiasi dan mensupport lah ya apapun yang menjadi hasil dari timnas kita gitu. Jadi ya nggak usah lah bully-bully kayak gitu, nggak perlu gitu lah ya. Coach Shin ini juga sempat menjadi bintang tamu di podcast dari Deddy Corbuzier. Ada fakta yang menarik bahwa sebelumnya menandatangani sebuah kontrak dengan timnas Indonesia, dia juga sempat mendapatkan tawaran dari Cina. Sejujurnya tawaran dari Cina ini sangat jauh dibandingkan dengan tawar dari Indonesia gitu. Kalau soal uang, kalah jauh lah Indonesia gitu. Tapi Coach Shin sendiri justru memilih timnas Indonesia. Anggapnya dia ini bilang kalau timnas Indonesia ini lebih memiliki potensi, lebih memiliki mimpi dan juga semangat para pemainnya ini yang membuat Coach Shin untuk memilih timnas Indonesia. Fenomena ini mengingatkanku dengan sebuah film dari Korea Selatan juga yang tentang sepak bola juga nih. Judul filmnya adalah Dream. Nah, film Dream ini dirilis tahun 2023 yang dibintangi oleh aktor lagi-lagi Park Seo Joon dan IU. Film ini merupakan menjadi film pertama kolaborasi mereka juga. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pelatih sepak bola yang melatih sepak bola tunawisma untuk maju ke Piala Dunia Tunawisma. Nah, seperti apa ceritanya? Inilah sinopsisnya. Dream ini berkisah tentang Yoon Hong-dae yang diperankan oleh Park Seo Joon. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Diskors karena penganiayaan terhadap seorang wartawan. Bukan tanpa alasan, karena wartawan ini mengselidiki gitu. Dia mengajukan pertanyaan di luar pertandingan sepak bola, melainkan dia mengajukan pertanyaan kasus ibunya yang menjadi buronan atas kasus penipuan. Memancing emosi dari seorang Hong-dae, dia melakukan penganiayaan terhadap wartawan tersebut dengan cara mencolok matanya gitu. Nah, aksi inilah yang menjadi viral karena alih-alih meninju atau memukul gitu, tapi malah mencolok mata dari seorang wartawan itu sendiri. Kemudian mendapatkan citra yang buruk dan diskors dari manajemennya tidak mengikuti pertandingan sepak bola dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam masa skorsnya ini, manajemennya minta untuk Hong-dae ikut dalam sebuah acara ragam yang mana acara ini merupakan acara menjadi pelatih dari tim sepak bola tunawisma pertandingan Piala Dunia Tunawisma. Tujuannya adalah untuk mengembalikan nama baiknya lagi gitulah ya. Dan acara ini disutradari oleh seorang perempuan yang bernama Lee So Min. Nah, ini dia diperankan oleh IU.
di mana sutradara ini terkenal dengan membuat suatu acara yang penuh drama dan penuh mengharukan gitulah ya. Nah, berkat dari situlah antara Lee So Min dan juga Hong mereka bekerja sama untuk mencapai tujuannya masing-masing. Semasa kegiatan latihan ini Hongdae menuai banyak sekali hambatan. Di antaranya adalah kemampuan dari anggota timnya ini yang bisa dibilang minim. 한판 붙자 우리 5명이랑. 이만 아빠! 왜 나랑 경쟁을 하려 그래? 기분도 안 나빠. 너무 말이 안 돼서. Mayoritas anggota timnya ini juga sudah memasuki usia parubaya. 이래가지고 무슨 축구를 한다 그럽니까? 여기고 정신력이고 말이야. 뭐 이렇게 다 거지 같아? Bahkan para pemain di sini sempat mengundurkan diri dan di sini Hongdae berusaha untuk bisa kembali lagi mengikuti pelatihan sepak bola dan maju ke Piala Dunia. 아무튼 힘들게 국가대표가 됐잖아요. 축구하면서 많이 좋아졌다면서 내가 다 아는데. 진주시 고시원비가 2만 원 올랐어. 2만 원 드릴게. 내가 그신 줄 아나? 위기쇼! 아 됐다고 그냥 가라고. 왜 소리를 질러요? 귀가 안 들려서 그러잖아. 다 들리는구만! 뭐라고? Selain itu, di tengah-tengah proses pelatihan, ini juga pihak sponsor sendiri yang mendukung timnas Korea yang bernama The Big Issue ini sempat menarik diri dan juga membatalkan sponsornya itu. Dan ini menyebabkan timnas Korea Selatan The Big Issue ini gagal untuk berangkat menuju ke Piala Dunia Tunawisma. Hambatan lain juga datang dari Hongdae sendiri. Jadi dia sempat dijebak juga yang mempengaruhi citra buruknya ini kembali viral lagi gitu, atas penganiayaan terhadap sekelompok remaja. Lee So Min nggak tinggal diam dong gitu, dia berusaha untuk mengajukan penyelidikan ulang atas kasusnya Hongdae ini, dan di sini ditemukan fakta berbeda dari tuduhan sebelumnya, yakni di sini Hongdae viral kembali atas heroiknya karena setelah diselidiki, yaitu sebenarnya sedang menyelamatkan seorang perempuan yang bernama Jinju. Para remaja ini tuh mengincar jersey yang digunakan oleh Jinju itu, dan jersey itu adalah pemberian dari Hongdae sendiri. Akibat dari aksi heroiknya ini, para sponsor dan juga donatur ini kembali berdatangan dan memberikan sejumlah donasi untuk The Big Issue, yang akhirnya The Big Issue mau berangkat ke Piala Dunia gitulah ya. Dan dari pihak manajemennya Hongdae, dia tuh sempat menarik kembali Hongdae untuk mengikuti acara ragam yang lain gitu, yang mampu menghasilkan banyak uang gitulah ya. Dan di sini Hongdae itu sempat goyah ya, karena pada saat itu tuh ibunya sedang dipenjara atas kasus penipuan itu, dan di sini Hongdae butuh banyak sekali uang untuk menjamin ibunya bisa keluar dari penjara. Dia sepertinya tidak bisa mendampingi timnya untuk maju ke Piala Dunia. Singkat cerita, tim The Big Issue ini berangkatlah gitulah ke Piala Dunia itu. Dan ketika di bandara, ternyata Hongdae ini datang dengan pakaian yang sangat rapi, layaknya seorang pelatih sepak bola gitulah ya. Kembali menjadi satu tim yang utuh untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia Tunawisma itu. Timnas Korea Selatan sempat mengalami kekalahan yang sangat-sangat telak gitu lah. Bagaimana tidak, karena secara skill maupun dari fisik ini Korea Selatan sangat tertinggal jauh daripada timnas negara lain gitu. Kalau adu fisik itu sering jatuh atau sering cedera gitulah ya, dan akibatnya tim Korea Selatan ini kekurangan pemain. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera dan tidak bisa mengikuti pertandingan. Lee So Min membuat suatu ide, yakni meminjam pemain dari tim Brazil untuk melengkapi tim Korea Selatan. Setelah meminjam pemain dari tim Brazil ini, Korea Selatan mampu membalikkan skors ya dan memenangkan pertandingan. Yang menjadi masalah di sini adalah semua gol yang dicetak ini tuh berasal dari pemain Brazil, dan di sini nama Korea Selatan tenggelam gitulah. Karena itu Hongdae dan juga para pemain ini mereka sepakat untuk maju ke babak selanjutnya dengan anggota yang ada, tanpa melibatkan pemain dari negara yang lain. Dalam keadaan cedera pun mereka siap untuk bermain dan bertempur di lapangan gitu. Dan di sini yang mengharukan adalah insiden ketika mereka adu fisik di lapangan, banyak sekali anggota dari Korea Selatan yang terjatuh, cedera gitu loh ya, dan bahkan yang sudah berusia parubaya ini sempat
apa ya, kelelahan gitulah ya, dan mereka sangat gigih untuk mempertahankan skor mereka sampai akhir pertandingan. Ya, walaupun timnas Korea Selatan tidak memenangkan juara Piala Dunia, tapi akibat dari kegigihan dan juga semangat para pemain timnas ini, mereka mendapatkan penghargaan menjadi tim terbaik selama pertandingan berlangsung. Akhir dari film ini adalah masing-masing anggota yang terlibat ini mampu meraih mimpinya gitu. Dan film dokumenter garapan dari Lee So Min ini tuh memperoleh rating yang sangat tinggi. Tentu dari pihak Hongdae dia mendapatkan citra atau nama baiknya kembali, dan masing-masing dari anggota timnas Korea Selatan yang tunawisma ini mereka mendapatkan impiannya untuk bisa hidup yang lebih baik lagi gitu. Fun fact film Dream, teknik sinematografi yang sangat baik. Film sepak bola ini nggak gampang ya guys, karena objek yang diambil ini kan selalu bergerak. Film Dream ini mampu menampilkan visual yang sangat-sangat epic dari angle yang sangat bagus, terus pergerakan movement kamera yang sangat-sangat baik menghasilkan scene yang menurut aku visualnya tuh kayak epic banget gitu ya. Kan sayang sekali kalau misalnya aktornya udah bagus gitu, tapi saat pengambilan gambarnya nggak bagus ya sayang banget gitu. Terinspirasi dari kisah nyata. Nah, ini tuh terinspirasi dari timnas Korea Selatan tunawisma yang mengikuti Piala Dunia tunawisma pada tahun 2010. Dan ternyata setelah aku nonton film ini, kirain tuh The Homeless World Cup ini tuh nggak ada, ternyata tuh ada gitu. Dan The Homeless World Cup ini tuh diikuti oleh 70 negara, termasuk salah satunya adalah Korea Selatan. Dan faktanya tahun ini 2024 Korea Selatan menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan Piala Dunia Tunawisma. Wow, The Big Issue yakni ternyata emang benar adanya gitu. Oke, The Big Issue ini merupakan majalah online yang induknya tuh ada di The Big Issue UK. Nah, di sini dia tuh sebagai partnership utama atau sponsorship pertama yang mendukung timnas tunawisma dari Korea Selatan ini untuk maju ke Piala Dunia Tunawisma. Mengangkat isu kemanusiaan. Piala Dunia Tunawisma ini bertujuan untuk mengubah hidup para tunawisma menjadi hidup yang lebih baik dan juga lebih sehat. Yang tadinya mereka hidup di jalan, nggak ada harapan. Para tunawisma yang terpilih, ini mereka mendapatkan penghidupan yang lebih baik, lebih layak. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan majalah The Big Issue. Mereka juga diberikan rusunawa sebagai tempat tinggal bagi mereka untuk bisa tinggal yang lebih layak. Tentu ini menjadi pembuktian bahwa adanya suatu organisasi atau suatu acara ini tuh sebagai wadah untuk memberikan perhatian kepada para tunawisma. Karakter yang tidak membosankan. Nah, alih-alih dalam film ini menampilkan visual pemain yang good looking, yang masih muda gitu lah ya, tapi justru di film ini menampilkan para pemain yang tidak biasa, yakni yang sudah parubaya. Dan masing-masing dari para pemain sepak bola ini kan tunawisma. Nah, mereka tuh memiliki permasalahan hidup yang berbeda-beda dan juga mimpi yang berbeda-beda. Bomso. Nah, Bomso ini dulunya yang hidupnya berpindah-pindah gitu, dan dia juga bekerja keras menjadi seorang kuli bangunan. Nah, suatu ketika dia tuh mengalami kecelakaan di tempat kerja yang menyebabkan dia harus mengalami cedera dan juga pengobatan yang serius. Nah, uang yang dikumpulkan selama ini habis untuk berobat. Akhirnya dia hidup sebagai tunawisma. Hidup di jalan membuat dia sering mendapatkan kekerasan gitulah ya. Dan di sini dia ditolong oleh seorang perempuan yang bernama Jinju. Dia adalah seorang tunagrahita. Ini juga menyadarkan Bomsu bahwa adalah seseorang yang peduli sama dia gitu, dan akhirnya mereka hidup bersama dan menyewa suatu rumah sewa gitu. Dan di sini Bomsu sebagai bentuk balas budinya dia mencari nafkah dengan berjualan majalah The Big Issue, dan dia memiliki mimpi untuk bisa hidup di suatu rumah sewa yang layak untuk dia huni. Hwandong. Pak Hwandong ini merupakan satu-satunya orang yang bisa mencetak gol sebenarnya, karena mayoritas pemain dari timnas tunawisma ini tuh mereka minim sekali skillnya untuk sepak bola gitu. Dan Pak Hwandong ini tuh satu-satunya orang yang bisa mencetak gol, yang lain tuh nggak bisa gitu. Dia justru cedera saat mengikuti pelatihan yang menyebabkan dia tuh nggak bisa mengikuti Piala Dunia. Dan dulunya dia tuh seorang pebisnis yang kaya raya, hobinya foya-foya dan mengabaikan keluarganya. Hingga suatu saat
mengalami suatu kasus lah ya, dan menyebabkan dia masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, hartanya habis gitu lah ya, bisnisnya hancur, ditinggalkan oleh keluarganya. Pak Hwandong ini tidak memiliki siapa-siapa, jadi dia hidup di jalan menjadi seorang tunawisma. Dia ingin sekali bertemu dengan cucunya sebenarnya gitu, karena kan dia ditinggal sama keluarganya tuh gitu. Jadi ya harapannya dengan ikut Piala Dunia ini dia bisa bertemu dengan cucunya gitu. Insian. Dahulu orang tuanya ini melakukan percobaan bunuh diri dengan cara membakar rumahnya, dan Insun ini menjadi satu-satunya orang yang selamat dari insiden tersebut. Dia mengalami kelainan berbicara yakni afasia, dan dia hidup di suatu panti asuhan. Akibat dari kelainannya ini, dia sering dirundung oleh teman-temannya. Semasa dia di panti asuhan, dia mendapatkan seorang sahabat yang mau berteman dengannya, beranjak dewasa. Sahabatnya ini bekerja di salah satu pabrik gitulah ya. Tapi sayangnya saat kegiatan piknik karyawan, ada suatu insiden kecelakaan yang menyebabkan sahabatnya ini hilang tidak ditemukan. Insun setelah kejadian itu mencari sahabatnya melalui brosur. Jadi dia berjualan majalah The Big Issue sambil menyebarkan brosur orang hilang. Impiannya untuk mengikuti The Big Issue Piala Dunia Tunawisma ini adalah dia bisa bertemu dengan temannya. 여기 봐봐. 저 카메라 보이지? 우리 축구 연습하는 거, 월드컵 나가서 경기 뛰는 거 저걸로 다 찍어서 전국에 방송 나갈 거야. 더 알려줘야지. 여기 이렇게 찾고 있다고, 기다리고 있다고. 크로스. Hyobong. Di film ini tidak dijelaskan secara detail kehidupan masa lalu dari Hyobong sendiri, tapi diceritakan kalau beliau ini dulunya adalah orang yang sangat terlalu baik gitulah ya. Karena kebaikannya ini teman-teman seringkali memanfaatkan dia gitu. Padahal secara ekonomi dia tuh sangat sulit juga. Istrinya ini minta cerai. Istrinya ini menikah dengan seorang laki-laki dari Australia. Pada saat dewasa, anaknya ini diminta untuk tinggal ke Australia. Nah, anaknya ini punya mimpi sebelum dia berangkat ke Australia, dia tuh ingin menghabiskan waktunya bersama ayahnya. Tapi yang jadi masalah adalah ayahnya ini kan tunawisma gitu ya, nggak punya tempat tinggal gitu. Nah, di sini Lee So Min membuat suatu ide, yakni meminjamkan rumah Hongdae untuk ditinggali oleh Hyobong dan juga anaknya, agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama sebelum anaknya ini pindah ke Australia. Cerita inspiratif dan heartwarming. Film ini mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya suatu kebersamaan dan juga mimpi. Film ini mengajarkan kita juga untuk jangan putus asa dan terus bekerja keras untuk mengejar mimpi kalian gitu. Bukan hal yang nggak mungkin kalau kalian mau bekerja keras, itu mimpi kalian juga nantinya akan terwujud gitu. Film ini juga mengajarkan kita untuk pentingnya suatu kebersamaan, karena kebersamaan ini adalah kekuatan untuk kita agar bisa menghadapi tantangan hidup di dunia ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah ulasan dari kacamata Lanata POV terkait dengan film Dream yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan juga IU. Gimana apakah kalian sudah nonton filmnya? Kalau belum nonton, kalian harus nonton film ini, oke? So, itu aja ulasan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mampir, yang sudah menekan like-nya. Oke, jangan lupa untuk subscribe juga video aku. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Kira-kira next Lanata POV akan membahas ulasan apa lagi ya? Gitu. So, bye-bye!